Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan ibadah bersama-sama, kita akan bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ibadah pagi ini kita buka dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan memujikan pujian Terpujilah Nama Yesus. Dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan selama ini terus memimpin kami, Tuhan terus menyertai kami, bahkan Tuhan terus membimbing setiap langkah hidup kami. Kami sungguh bersyukur akan hal ini ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan beribadah bersama dengan saudara seiman kami. Biarlah tangan kasih Tuhan boleh menyertai kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru saya ambil dari Efesus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 8. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.
Kembali kita akan memuji Tuhan dengan pujian Pujilah Hai Jiwaku, KPPK 413. Dalam segala berkat-Nya, ya puaskanku, rahmat-Nya sebagai mahkota-Mu, dan kekuatan-Mu tak akan pudarlah, hanya oleh kasih-Nya. Tinggi langit sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setia-Nya, bagaikan Bapa kasihi anak-Nya, ya pun mengasihimu. Besar anugerah-Nya, melebihi perkiraanku. Besar anugerah-Nya. Kembali kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kembali kita pujikan pujian percaya dan patuh, pujian KPPK 240. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ya yang
padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah, tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku ya peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Percayalah dan patuh kepadanya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Pendeta Sugianto. Kami persilahkan. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan belajar dari bagian firman Tuhan. Untuk itu mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh menolong kami, mengurapi kami, supaya kami boleh dimengertikan, kami boleh dimampukan terlebih di dalam situasi seperti ini. Kebenaran firman-Mu lah yang akan menjadi kekuatan, penopang di dalam kehidupan kami. Kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk boleh memberikan pencerahan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Injil Matius 16 ayat yang ke-5. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Demikian pembacaan bagian firman Tuhan. Biarlah kita berbahagia ketika kita boleh merenungkan dan melakukannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali sepasang suami istri datang kepada saya dan berbicara demikian, "Pak, kami sudah menikah 15 tahun. Tapi suami saya itu masih gak mau mengerti. Sesuatu yang kami bicarakan pada akhirnya menjadi pertengkaran. Jika terus begini, saya gak kuat, Pak." Lalu sang suami menimpali dengan berkata, "Dia ini, Pak, selalu salah mengerti dengan apa yang saya maksudkan. Pendapat saya sering dianggap tidak mendukung dia. Bahkan
sering dianggap melawan. Kalau saya diam, salah. Kalau saya bicara, juga salah. Coba gimana Pak? Jadi siapa yang sebenarnya gak mau mengerti? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketidakmengertian kepada sebuah topik yang sedang dibicarakan memang sering menimbulkan kesalahpahaman. Gagal paham dengan apa yang dibicarakan seringkali berujung kepada sebuah perselisihan. Maka yang terjadi adalah ketidakjelasan sikap yang akan diambil. Bisa jadi orang membicarakan topik yang sama, namun titik berangkatnya, analisanya berbeda. Terlebih lagi ketidakmengertian kita terhadap sesuatu yang sedang dilihat atau dibicarakan sering menimbulkan sebuah kesalahpahaman. Seperti sekarang ini saudara, banyak orang menyebarkan berita hoax tentang COVID yang sejatinya para penyebar hoax tidak paham dengan adanya virus ataupun masalah COVID ini saudara. Ia asal bicara, ia asal menulis, dan itu cenderung menyesatkan. Maka saudara, tidak sedikit orang kemudian termakan hoax dan mempercayai berita kebohongan yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri maupun juga bisa merugikan orang lain. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, dalam pergumulan kita bersama di saat masa pandemi seperti ini, kita juga bisa gagal paham terhadap Tuhan. Kita gagal paham untuk menyelami segala rencana dan kehendaknya. Kita bisa gagal paham terhadap kasih dan anugerah Tuhan. Seperti yang pernah saya sampaikan di minggu-minggu sebelumnya. Kita mungkin sudah berdoa dan terus berdoa, kembali berdoa, memohon belas kasihan Tuhan agar menolong kita di dalam menghadapi masa pandemi ini. Namun seakan-akan Tuhan itu diam. Seakan-akan Tuhan itu tidak mendengar seruan doa kita yang menimbulkan kita menjadi gelisah. Tatkala kemudian kita melihat ada orang-orang yang terpapar COVID itu di dalam lingkaran kita. Dan banyak di antara kita, saudara-saudara kita, teman kerabat, bahkan anggota keluarga kita dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, kita bisa salah mengerti dengan situasi seperti ini. Kita bisa gagal paham dengan keyakinan iman kita. Ketidakmengertian kita bisa menjerumuskan kita ke dalam konsep yang salah terhadap Tuhan. Gagal pahamnya kita terhadap anugerah pemeliharaan Allah. Gagal pahamnya kita terhadap providensia Allah akan membuat kita menjadi bersikap skeptis. Membuat kita menjadi frustasi di dalam iman, perjalanan iman kita. Bahkan saudara, kita bisa ragu, kita bisa bimbang di dalam kita mempercayai Allah. Saudaraku, gagal pahamnya kita terhadap Kristus tentu saja saudara-saudaraku dapat berdampak kepada relasi kita dengan Kristus. Maka saudara-saudara, kita harus waspada sebagai orang-orang percaya. Sesungguhnya kita bisa gagal paham untuk mengenal, mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita bisa gagal paham terhadap apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat beberapa orang menjadi kecewa kepada Tuhan Yesus. Sebab ia merasa bahwa Tuhan tidak peduli kepadanya, kepada keluarganya, kepada pekerjaannya. Ia sementara ini sudah merasa baik, ia tidak merasa jahat. Ia mengatakan banyak menolong orang lain yang di dalam kesulitan. Namun saudara-saudara, ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, ternyata Tuhan tidak menjawab. Maka yang terjadi saudara, dia kemudian menjadi dingin hatinya. Dia kecewa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, orang-orang yang demikian ketika memandang Tuhan, meminta kepada Tuhan, namun ketika Tuhan
tidak mengabulkan apa yang dia minta, orang-orang seperti ini seringkali kecewa. Bahkan kemudian meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan. Mungkin dia yang aktif di dalam pelayanan lalu kemudian dia tidak aktif lagi di dalam pelayanan. Saudara-saudaraku, orang-orang yang demikian seringkali bersikap skeptis terhadap imannya, kecewa kepada Tuhan. Saudara, murid-murid Yesus juga pernah dan seringkali gagal paham terhadap gurunya. Meskipun mereka seringkali bersama dengan Tuhan Yesus, namun berulang kali mereka gagal paham, tidak memahami, tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, kali ini dalam perjalanan bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus menuju ke Kaisarea. Waktu itu Yesus dan para muridnya sedang berada di dalam perahu. Yesus kemudian berkata kepada para muridnya, memperingatkan para murid akan bahaya dan pengaruh dari orang-orang Farisi dan Saduki. Mereka ini adalah kelompok masyarakat bidang agama yang tidak mengerti dan selalu gagal paham terhadap Yesus yang sesungguhnya adalah Mesias, anak Allah yang mereka nantikan. Yesus berkata kepada mereka, kepada para murid, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Saudara, ucapan Tuhan Yesus ini ternyata menjadi bahan pergunjingan di antara para murid. Saat Yesus berkata demikian, saudara-saudara, para murid kemudian saling berbisik-bisik. Mereka berkata, ini kamu sih tadi gak bawa roti. Ya aku kan cuma bawa satu aja. Ya kenapa kamu gak bawa lebih? Sementara yang lainnya akan berbicara. Iya ya, kenapa kita tidak mau beli roti? Sekarang guru protes itu. Mungkin guru lapar. Sementara murid yang lain juga berbisik. Kalau kita beli, duitnya dari mana? Kita kan gak punya uang. Ini kan lagi COVID, PPKM, beli di mana? Nggak ada roti. Para murid mulai kasak-kusuk. Mereka saling berbisik. Mungkin mereka saling sikut-sikutan. Dan mereka agak malu-malu memandang kepada Tuhan Yesus. Namun saudara-saudaraku, Tuhan Yesus tahu apa yang sedang dipikirkan oleh para murid-muridnya. Ucapan Tuhan Yesus ini memang menjadi sebuah perdebatan di antara mereka. Yesus tahu bagaimana mereka kemudian saling menyalahkan. Yesus tahu bagaimana kemudian mereka mencoba membenarkan diri mereka. Atau juga Tuhan Yesus juga tahu betul di antara mereka ada yang merasa bersalah karena mereka tidak menyiapkan roti. Saudara-saudaraku, keriuhan kecil di antara para murid ini sungguh dimengerti oleh Yesus pada waktu itu. Mereka sama sekali tidak mengerti apa maksud ucapan Yesus. Bahkan kemudian mereka memperdebatkan hal yang sama sekali jauh dari apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kemahatauannya Yesus mengetahui apa yang ada di dalam benak para murid. Yesus tahu mereka gagal paham dengan apa yang ia katakan. Yesus mengetahui jalan pikiran para murid, ketidakmengertian para murid. Kalau kita melihat konteks di dalam Injil Matius ini, Yesus baru saja menjawab apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang Farisi dan Saduki. Mereka ini adalah dua kelompok yang selalu ingin menjebak Yesus. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki meminta tanda kepada Yesus. Itu di dalam pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Namun sekali lagi Yesus tidak melayani mereka. Saudara, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki ini kemungkinan besar mereka ini adalah para utusan dari Yerusalem yang dikirim untuk memata-matai Yesus.
Kedua kelompok ini seringkali bermusuhan, berseberangan, khususnya di dalam masalah teologi. Pandangan teologi mereka berbeda. Namun kali ini mereka bersatu, mereka kompak karena menemukan musuh yang sama, yaitu Yesus. Karena mereka juga pernah melakukan itu untuk memusuhi Yohanes Pembaptis. Itu tercatat di dalam Matius 3 ayat yang ke-7. Saudara, para murid Yesus salah di dalam memaknai perkataan Yesus kali ini. Jelas mereka adalah gagal paham. Mereka bisa berpikir bahwa mereka tidak boleh membeli roti dari institusi kedua kelompok ini. Atau mereka bisa juga berpikir dilarang memakan roti buatan kelompok mereka ini. Sekali lagi Yesus mengetahui kesalahpahaman para murid pada waktu itu. Untuk itulah Yesus kemudian berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya." Saudara, jika kita bandingkan dengan tulisan Markus, Tuhan Yesus berkata, "Apakah kamu belum mengerti dan memahami mengapa hatimu begitu keras?" Itu terjemahan dari Modern Indonesia Bible. Atau terjemahan baru menerjemahkan demikian, "Telah degilkah hatimu?" Istilah yang dipakai adalah poroo, yang memiliki arti sifat yang membatu, bodoh, buta, dan hati yang mengeras. Saudara, setelah sekian lama mereka mengikuti Yesus, mendengar apa yang diajarkan Yesus, menyaksikan mukjizat-mukjizat Yesus. Berulang kali Yesus mengajar kebenaran kepada mereka, namun para murid tidak mengerti juga. Tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Bahkan saudara, jika kita lihat di dalam konteks keseluruhan pasal ini, para murid gagal memahami Yesus yang adalah Mesias, anak Allah yang dijanjikan dan sudah berulang kali diberitakan oleh para nabi. Jelas sekali para murid kali ini gagal paham tentang Yesus yang adalah raja yang kekal, raja di atas segala raja, sang juru selamat, penebus dosa yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Mereka gagal paham melihat Yesus yang memiliki segala kuasa baik di sorga maupun di bumi. Berulang kali Yesus menyatakan kuasanya di hadapan para murid. Mereka adalah para saksi mata yang melihat dengan nyata, melihat dengan jelas bahwa mukjizat-mukjizat itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Yesus lebih lanjut berkata di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10. "Belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan?" Dalam percakapan ini kita dapat melihat ya bahwa para murid adalah saksi mata yang mana mereka masih ingat dengan apa yang mereka lihat. Mereka alami. Paling tidak mereka mengetahui siapa Yesus dengan mukjizat-mukjizat yang mereka lihat selama ini. Mereka alami, namun mereka belum mengenal lebih dalam siapa Yesus. Untuk itulah Yesus mengingatkan para murid, berjaga-jagalah dan waspadalah. Yaitu agar mereka tidak teracuni oleh cara berpikir dari orang-orang Farisi dan Saduki. Saudaraku, bukankah saya dan saudara juga sering bersikap demikian? Bahwa berulang kali Tuhan sudah menolong kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan sudah memberkati kita.
Tuhan sudah menguatkan kita, namun sedikit masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mulai mengecam, bersungut-sungut, kita mulai marah, kita protes kepada Tuhan. Itu pergumulan kita, bukan? Mungkin saat-saat seperti ini Anda juga sedang bergumul dengan iman saudara. Seperti yang sudah kita dengar dalam minggu-minggu rangkaian khotbah kita, saudara. Bahwa kita seringkali mengalami pergumulan iman di dalam mengikut Tuhan. Namun di dalam Matius 16 ini Tuhan Yesus mengadaptasi penggunaan ragi di dalam pengertian yang negatif. Dalam Alkitab saudara kita dapat menjumpai pemakaian kata ini bisa juga dipakai secara positif. Namun sebagian besar dipakai sebagai analogi yang negatif, yaitu berbicara tentang kepalsuan, kemunafikan, bahkan secara konsisten kata ragi digunakan sebagai gambaran dosa dan kerusakan. Itu saudara bisa membaca di dalam kitab Keluaran 12 ayat 15 sampai yang ke-20. Nah saudara, di dalam pemikiran orang-orang Yahudi, ragi selalu dipakai untuk melambangkan kejahatan dan pengaruh yang jahat yang dapat menyebar ke seluruh kehidupan dan sifatnya merusak. Istilah ragi juga digunakan untuk melukiskan sesuatu yang kecil tetapi berpengaruh besar. Rasul Paulus menggunakannya untuk melukiskan kekuatan tersembunyi yang jahat, menyebar dan merusak orang. Bapak Gereja Jerome mengatakan, ragi memiliki kekuatan ini bahwa jika dicampur dengan tepung, apa yang nampak kecil akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dan menarik seluruh roti ke esensinya sendiri. Begitu juga dengan ajaran sesat atau ketidakpercayaan kita. Jika itu dilemparkan bahkan hanya berupa percikan kecil di dalam hati Anda, dalam waktu singkat api besar akan tumbuh di bawah dan menarik Anda begitu rupa bahkan seluruh substansi kehidupan Anda. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang kita alami pada saat ini seringkali juga menjadikan sebuah pergumulan tersendiri. Untuk itulah saudara-saudara, Tuhan Yesus memperingatkan para muridnya untuk tidak menerima pandangan orang-orang Farisi dan Saduki. Bahwa Mesias harus memenuhi harapan palsu mereka dengan melakukan mukjizat-mukjizat sesuai dengan permintaan mereka. Jika tidak, seperti ragi, kesalahan ini akan menembus jiwa mereka dan membuat mereka melawan Kristus. Kemunafikan orang-orang Farisi dan cara berpikir yang lebih mengutamakan hal-hal yang jasmani, lahiriah, akan membuat mereka menjadi skeptis. Yang akan melunturkan bahkan menghancurkan iman mereka kepada Yesus. Bagian ini diakhiri dengan hal yang luar biasa. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksud Yesus supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Saudaraku, sama seperti para murid yang melihat perkataan Yesus di dalam perspektif jasmani, kadang kita juga melihat firman-Nya dalam perspektif jasmani. Atau hal-hal yang bersifat duniawi. Kadang kita berpikir bahwa Allah sudah seharusnya melakukan sesuatu untuk kita berkaitan dengan apa yang kita kerjakan bagi Allah. Sehingga kita tanpa sadar kita menganggap bahwa Allah wajib untuk menjawab setiap keinginan-keinginan kita. Tanpa sadar kita akan menjadikan Allah sebagai mesin ATM penjawab kebutuhan-kebutuhan dan keinginan kita. Saat kita mungkin terpapar COVID atau keadaan ekonomi kita memburuk, kita sering mempertanyakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kita mempertanyakan seakan-akan Tuhan itu tidak peduli, tidak melindungi, tidak memberkati.
Jelas ini adalah sebuah pemahaman yang salah tentang Yesus. Bisa juga kita salah mengartikan kebaikan Allah yang pernah kita alami di dalam hidup kita. Bahwa kita merasa layak untuk menerima apapun yang kita minta. Bahkan seringkali kita mengklaim firman Tuhan untuk kita pakai di dalam memenuhi keinginan kita. Saudara-saudaraku yang disayangi oleh Tuhan. Kita harus menyadari siapa kita sesungguhnya di hadapan Allah. Kita ini manusia berdosa. Kita diselamatkan hanya semata-mata untuk memiliki kedekatan dengan Dia. Anugerah Allah diberikan dengan cuma-cuma bagi kita. Dan itu didasarkan kepada kemurahan dan belas kasihan Allah saja. Jadi saudara-saudara, tidak ada satu kebaikan pun yang membuat Allah kemudian berhutang kepada kita. Saudaraku, setelah mengalami beberapa pergumulan yang berat atas masalah yang terjadi, seseorang berkata kepada saya, Tuhan itu baik. Meskipun saya sangat sedih, kehilangan, berduka, masalah ini belum tuntas, Pak. Namun Tuhan itu baik. Ia tetap baik dan selalu menopang saya. Di saat saya mulai bimbang, saat saya mulai ragu, saat saya merasa tidak kuat, saya ingin menyerah. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di dalam hati saya. Lalu kemudian saya boleh bertanya kepada Tuhan. Apakah saya harus terus percaya kepadamu Tuhan untuk situasi seperti ini? Namun Tuhan itu baik. Ada hal sederhana yang menguatkan saya, yang membuat saya bangkit kembali, yaitu masih banyak orang yang berdoa bagi saya. Mereka terus berdoa, Pak. Mereka gak menyerah. Mereka tidak pernah lalai untuk mendoakan saya. Disitulah saya mulai sadar. Mengapa saya harus menyerah? Puji Tuhan, Pak. Waktu Tuhan itu selalu indah. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu adik saya menelpon. Sambil dia menangis berkata, Mama sakit, nafasnya sesak, bagaimana ini? Saya kemudian mengatakan tenang dulu. Biarkan Mama tenang, beri bantal yang agak tinggi supaya dia bisa leluasa. Lalu kemudian kami berdoa bersama-sama. Beberapa jam kemudian kondisi Mama juga mulai sudah normal, dalam arti nafasnya sudah bisa dikendalikan. Namun dia belum pulih, belum bisa bangun. Beberapa hari kemudian adik saya memberitahu bahwa dirinya sekarang yang sakit, mungkin karena kecapean. Adik saya meminta Mama untuk terus istirahat, tetapi saya mengatakan kamu yang harus istirahat sekarang. Dan saya tanyakan bagaimana Mama. Mama sudah bisa beraktivitas. Adik saya kemudian mulai istirahat. Tapi kemudian beberapa hari kemarin dia mulai telepon saya. Mama ambruk lagi. Gitu. Mama gak bisa bangun lagi. Sementara aku belum pulih. Ini gimana ini? Kondisi saya juga masih belum baik. Saudaraku, seringkali kita tidak mengerti maksud kehendak Tuhan. Bahkan di saat kita mengalami sebuah pergumulan seperti saat itu, saudara. Kita selalu mempertanyakan maksud Tuhan dengan apa yang sedang kita alami. Namun saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Maha Tahu, Dia mengerti apa yang terbaik bagi kami. Saudara, pada saat ini begitu banyak teman, sahabat, kerabat pada saat ini bergumul dengan masalah COVID, bahkan di antara mereka sudah meninggal dunia.
kita bisa gagal paham di dalam menyelami kasih dan penyertaan Tuhan. Saudara, pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan di masa lampau, di mana kita sudah merasakannya, sesungguhnya adalah kekuatan bagi kita untuk terus percaya kepadanya. Yang membawa kita semakin bisa menyelami, memahami, dan mengenal Yesus. Memang saudara, setiap hal, pergumulan-pergumulan itu dan sekitar kita, ragi-ragi dunia ini sungguh bisa melemahkan iman kita. Membuat kita berpaling dari kasih Tuhan, membuat kita gagal paham terhadap firman-Nya. Namun kuasa Roh Kudus akan menopang kita untuk terus belajar, mengerti bahwa segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Allah menghendaki kita memiliki relasi yang akrab dengannya. Menaati firman-Nya, tunduk kepada kehendak, kuasa dan kedaulatannya. Ini memang tidak mudah. Ingatlah saudara, hanya semata oleh kasih karunia Allah saja kita dipanggil untuk masuk ke dalam relasi kedekatan dengannya. Di dalam Kristus kita bisa mengenal Allah, sebab Kristus menyatakan kepada kita melalui dirinya. Saudaraku, betapa mudahnya bagi kita untuk menjadi gagal paham terhadap Kristus. Atau jangan-jangan kita belum mengenalnya. Mari kita tundukkan kepala. Saya mengajak saudara meresponinya dengan sebuah pujian. Dan ini kiranya boleh menjadi doa kita. Satu pujian yang mengajarkan kepada kita untuk boleh dekat kepada Tuhan. Mengenal Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tuhan, kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi. Karena kasih-Mu begitu dalam. Ampuni kami sering gagal paham. Kami salah mengerti terhadap anugerah-Mu. Bahkan kami sering kali memakai firman-Mu hanya untuk kepentingan-kepentingan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Di masa seperti ini ada banyak keluh kesah yang ada di dalam diri kami. Tuhan, ajar kepada kami untuk terus percaya kepada-Mu. Di tengah-tengah keraguan kami, di tengah banyak pertanyaan dalam diri dan jiwa kami, terima kasih ada Roh Kudus yang mengingatkan melalui kebenaran firman-Mu. Itulah menjadi kekuatan dan penopang bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih. Ajar kepada kami terus untuk menyelami betapa dalam kasih-Mu bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami mau menaikkan beberapa syafaat kami pada saat hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa di dalam masalah penanganan virus pada saat hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, dengan pelaksanaan PPKM mungkin sungguh berdampak begitu besar dalam kehidupan masyarakat. Namun ya Tuhan, ini adalah satu pilihan yang baik. Walaupun ini sangat sulit. Ya Tuhan, kami berdoa supaya kami semua boleh taat, mematuhi, dan kami percaya Tuhan juga akan menolong melalui pemerintah kami. Demikian juga kami berdoa untuk vaksinasi yang terus dikerjakan, biarlah makin banyak orang yang mendapatkan vaksin dan kemudian mereka juga memperoleh imun yang baik. Kami juga tak lupa berdoa pada saat hari ini untuk para nakes, dokter yang mereka terus ada di garis depan menangani pasien-pasien yang terkena COVID. Kami berdoa supaya Tuhan boleh kuatkan mereka, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan boleh memberikan ekstra kekuatan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga ingat pada saat hari ini untuk pemerintah kami yang ada di Pulau Bali ini. Tuhan juga boleh berkati agar setiap kebijakan, keputusan itu juga boleh tetap melihat dan memikirkan masyarakat rakyat banyak. Untuk itu Tuhan, kami berseru kepadamu mohon belas kasihan. Selama kami masih menjalani PPKM, biarlah kami tetap juga boleh disiplin, masyarakat disiplin. Terpujilah Engkau, kami menutupnya dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui rekening GKA Sion Pos PI Istana Regensi atau dikumpulkan di rumah masing-masing kemudian dibawa ke gereja. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Hitung Berkat-Mu, KPPK 50.
Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan persembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Pakailah persembahan ini untuk pelebaran dari kerajaan Tuhan. Biarlah tangan kasih daripada Tuhan juga terus memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan maupun yang belum bisa memberikan. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan memujikan doksologi. Kemudian kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan perlindungan Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin. Silakan duduk, ambillah waktu teduh dan mohon memperhatikan warta gereja. Warta gereja minggu ini. Ibadah minggu depan kita akan melihat perkembangan yang ada. Jika memungkinkan untuk onsite akan diinfokan kepada jemaat, tetapi dengan mendaftar secara online yang akan diinfokan di grup keluarga besar Pos PI Istana Regensi. Yang kedua, persekutuan doa dilaksanakan setiap Rabu pukul 20.00 melalui Zoom. Jemaat dapat ikut bergabung untuk bisa berdoa bersama-sama. Yang ketiga, pengumumannya yaitu persekutuan pemuda diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 WITA melalui Zoom. Sedangkan persekutuan remaja juga hari Sabtu pukul 16.00 WITA. Demikian pengumuman dari GKA Sion Istana Regensi. Tuhan memberkati.